Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari materi peluang kelas 8 sekolah menengah pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah ruang sampel dan titik sampel. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu peluang. Peluang adalah kemungkinan suatu hal terjadi. Bisa kita contohkan dengan kegiatan sehari-hari. Seperti di sini, apakah kalian pernah memesan paket? Pasti pernah ya. Dan kalian pernah gak sih kepikiran kayak paket ini bakal sampai hari ini gak ya? Nah, peluang itu tadi kan adalah kemungkinan suatu hal terjadi. Nilainya dari 0 sampai 100. Jika dalam persen, maka 0% sampai 100%. Misalnya, kamu ada 10 kali belanja online dan 9 kalinya itu datang tepat waktu dan yang satunya telat. Nah, karena itu bisa kita ibaratkan peluangnya menjadi 9/10 atau 90%, karena di sini kita mengamati paket yang datang tepat waktu. Jadi ada 9 paket yang datang tepat waktu dari 10 paket yang kita pesan. Maka peluang paket datang tepat waktu adalah 90%. Jadi dengan peluang ini kita dapat memprediksi hal-hal yang belum terjadi, termasuk hal sesimpel paket datang tepat waktu seperti yang dicontohkan tadi. Dan peluang itu bukan cuma soal dadu dan koin, tetapi juga di kehidupan kita peluang itu nyata. Jadi ayo kita belajar peluang terkait ruang sampel dan titik sampel berikut ini. Yang pertama adalah ruang sampel atau biasa kita tuliskan dengan huruf S besar. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Lalu titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Lalu ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Di sini ada contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian jika yang diharapkan adalah muncul bilangan genap. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena mata dadu adalah angka 1 sampai 6. Dan titik sampel yang kita dapat adalah 6 titik sampel. Lalu, kejadian jika yang diharapkan adalah muncul bilangan genap. Bilangan genap di sini adalah 2, 4, dan 6. Maka jumlah kejadian adalah 3. Kita masuk ke contoh 2. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian jika yang diharapkan adalah muncul gambar. Yang pertama adalah ruang sampel. Di sini pada koin terdapat 2 ruang sampel, yaitu angka dan gambar. Di sini kita tuliskan sebagai A, G. Maka titik sampelnya berjumlah 2. Dan kejadian munculnya gambar adalah 1, karena hanya satu sisi yang terdapat gambar. Contoh ketiga, tentukan ruang sampel pada percobaan memutar 2 buah spinner secara bersamaan dan setiap spinner memiliki 2 warna. Merah disebut sebagai M dan biru kita sebut sebagai B. Lalu untuk memudahkan kita bisa menggunakan tabel seperti pada gambar. Spinner 1 dengan warna merah dan biru dan spinner 2 dengan warna merah dan biru juga. Di sini terdapat 4 kemungkinan, di mana yang pertama adalah merah-merah, yang kedua adalah merah-biru, yang ketiga biru-merah, dan yang terakhir biru-biru. Maka dapat kita simpulkan ruang sampelnya adalah M, M, B, B, M, dan B, B. Adapun titik sampelnya berjumlah 4. Lalu kita masuk ke contoh 4. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Maka tentukan A. Banyak titik sampel, B. Banyak kemungkinan mata dadu yang berjumlah 7. Lalu, untuk mempermudah kita menentukan ruang sampelnya, kita gunakan tabel seperti berikut. Lalu, kita menghitung banyak titik sampel. Cara menghitung titik sampel untuk 2 buah dadu adalah 6 dikali 6, karena satu dadu terdapat 6 sisi.
Maka 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi banyak titik sampel pada dua buah dadu ini adalah 36. Selanjutnya, untuk banyak kemungkinan mata dadu yang berjumlah 7, dapat kita lihat di sini, mata dadu yang berjumlah 7 ada di 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Maka, banyak kemungkinan mata dadu yang berjumlah 7 adalah 6 kemungkinan. Dalam materi peluang, ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dari suatu percobaan. Setiap titik sampel adalah suatu elemen dari ruang sampel. Semakin jelas kita tahu ruang sampelnya, maka semakin mudah kita menentukan kejadian yang diinginkan dan menghitung peluangnya. Baik, untuk materi peluang yang membahas ruang sampel dan titik sampel cukup sampai di sini. Kita lanjut di part 2 yang akan menjelaskan peluang empirik dan peluang teoretik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.